Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Hendra Tanujaya dari kelas 3D Desain C dengan NIM 20065111047 ingin menjelaskan mengenai UI yang ada di dalam aplikasi Maya. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai menu set. Menu set ini ada beberapa macam menu di dalamnya. Contoh seperti ini. Di sini ada menu modeling, menu rigging, menu animation, VXX, rendering sampai customize sesuai keperluan kita sendiri. Nah, berikutnya di sini ada namanya menu toolbar yang kecil di atas ini yang ditandai pada kursor mouse. Nah, menu toolbar ini biasanya ada dua tipe. Yang satu menu pasti, yaitu dari file sampai dengan Windows ini. Itu disebut menu pasti. Kenapa disebut menu pasti? Karena dia tidak akan berubah ketika menu setnya itu diganti. Contoh, ini adalah toolbar waktu kita pakai menu set modeling. Namun saat kita ubah kepada mode rigging, dia akan berubah menjadi skeleton, skin, deform, crusting, dan berbagai kebutuhan pada saat rigging. Namun saat kita ubah menjadi animation, dia akan berubah lagi. Menu yang setelah Windows ini pada menu toolbar ini akan berubah sesuai kebutuhan animation yang kita perlukan pada saat membuat animasi. Berikutnya ada namanya dengan status line. Nah, di sebelah letaknya itu ada di sebelah menu set, yaitu menu status line ini dari sini sampai sini. Nah, menu status line ini berfungsi sesuai kebutuhan. Contoh di sini ada new scene di mana kita akan membuat project baru. Nah, di sini ada load atau open project yang pernah kita buat. Dan sini ada menu mode save. Nah, ada beberapa menu. Seperti contoh ini ada mode snap to grid, itu dimana objek atau mesh ini akan langsung menempel pada grid pada mode yang ada di viewport. Berikutnya ada snap to polygon, snap to ventricle, dan snap to object. Snap to object ini dimana antara objek satu dengan objek yang lain akan menempel ketika menu ini diaktifkan. Nah, dari status line ini kita bisa melihat apa saja yang status yang aktif pada saat kita menggunakan Maya. Contoh yang berwarna biru ini adalah statusnya aktif saat kita gunakan di viewport. Namun yang tidak berwarna biru seperti gambar di samping ini statusnya sedang tidak aktif atau sedang tidak kita gunakan lah menunya itu, atau kebutuhannya. Nah, berikutnya yang kotak paling besar ini ada namanya shelf. Shelf itu berbagai macam aspek yang kita butuhkan saat kita menggunakan Maya tersebut. Contoh di sini saya membuka pada bagian polygon, yaitu dimana kita dapat mencari berbagai bentuk model objek yang kita butuhkan untuk pada saat proses modeling atau saat proses animasi pada Maya. Nah, di sini kita tinggal mengklik saja, dia sudah muncul sendiri asetnya. Ini juga kita klik, nah dia akan muncul sendiri. Nah, namun kadang suatu ketika kita salah klik, akhirnya kita menumpuk dua buah objek di sini. Nah, maka kita menggunakan namanya status line undo. Ya, yang dimana undo ini untuk mengembalikan model viewport kepada posisi sebelum viewport itu diubah. Nah, seperti itu. Kita undo lagi, nah dia akan balik ke tengah seperti semula. Di sini pada shelf ini ada berbagai macam UI. Contoh seperti ini kita bisa menggunakan atau mau menggunakan sesuai kebutuhan kita. Contoh kita ada mau pakai surface atau memakai polygon, ada kita misalnya mau rigging sebuah animasi atau sebuah objek, kita bikin
riggingnya, atau kita mau animation. Nah, di sini tersedia bagi banyak. Ini contoh rendering, kita mau kasih objek lampu atau mau kasih matahari atau lampu pada objek yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan animasinya. Nah, setelah menu self, ada namanya menu viewport. Nah, ini yang paling penting dari sebuah proses modeling atau animasi adalah menu viewport, di mana tempat kita bekerja. Nah, di sini tempatnya yang kita mau mengedit atau mau bekerja, mau menggunakan seleluasa kita, di mana di sini bisa kita untuk pakai modeling, kita pun pakai animasi, di sini ada. Nah, di viewport ini ada namanya axis. Axis itu menandakan posisi atau perspektif yang sedang kita lihat pada viewport ini. Misalnya dibagi 3 axis, yaitu Y untuk arah atas bawah, X kanan kiri, dan Z depan belakang, seperti itu contohnya. Nah, di bawah menu viewport ini ada namanya time slider. Ya, yang ada angka-angka banyak ini adalah namanya time slider, di mana ini diperlukan pada saat proses animasi atau sedang membuat animating, di mana time slider ini dibutuhkan untuk menaruh keyframe pada sebuah animasi agar animasi itu bergerak sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Nah, di sini ini ada namanya frame ya, dari 1 sampai 200 frame, yang dimana ini kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya mau 1000 frame atau gimana gitu, bisa kita ubah sendiri sesuai dengan keinginan kita. Jadi dia 1000 frame, misalnya kita terlalu banyak 1000 frame, kita ubah lagi menjadi 100, bisa juga. Ini sesuai kebutuhan kita, yang dimana sesuai dengan prinsip animasi, dimana 24 frame per second, yang dimana 1 detik sama dengan 24. Bisa juga kita ubah menjadi 24 frame, yang menandakan bahwa animasi yang ada di sini adalah animasi 1 detik, atau yang kita animasikan 1 detik. Nah, ini juga di bawahnya ini ada tombol zoom alias zoom. Saya kalau kayak gini, misalnya kita sedang membuat animasi yang cukup besar durasinya, contoh kita menggunakan 1000 frame. Nah, di sini kan tidak mungkin kita misalnya ada kesalahan di frame 120 dan 121, itu kan terlalu rumit kita melihatnya, karena di menunya cuma ada 120 sampai 150. Nah, fungsi ini adalah kita mengzoom, di mana kita akan mengubah keyframe yang kita ingin ubah. Contoh tadi pada keyframe 120. Nah, dan kita ingin mengubah di 121. Nah, di sini kelihatan dari keyframe 120 ke 121, kita bisa ubah di bagian sini dan kita bisa zoom, sehingga animator tidak kesulitan untuk mengubah keyframe yang tertinggal di belakang, agar tidak meribetkan kerja seorang animator. Karena balik lagi, dalam satu animasi tidak hanya ada 1 keyframe atau 2 keyframe, melainkan ada banyak keyframe. Nah, jika itu kan agak susah untuk mengubah jika ada salah satu keyframe yang salah. Nah, berikutnya kita akan beralih ke channel box yang di sebelah viewport sebelah kanan ini, yang bentuknya kecil. Nah, ini adalah channel box, dimana ini berfungsi untuk mengetahui berbagai informasi atau atribut pada objek yang ada di viewport. Contoh nih, objek cube, kita bisa mengetahui dia di posisi sebelah mana, di X-nya 1, di scale Y-nya 1, di scale Z-nya 1, terus dia ada di rotasi atau enggak, ada di ubah-ubah atau gimana. Nah, di sini juga ada mode visibility. Jadi misalnya kalau kita buat angka 0 dia bakal jadi off, dan kalau kita buat angka 1 dia bakal jadi artinya on. Nah, di sini kita bisa hide dan unhide objek
yang kita inginkan pada pada di apa tuh pada channel box ini. Nah, di bawah channel box ini ada namanya layer. Jadi gini ya, layer ini berfungsi sebagai alat atau UI untuk membuat, contoh kita majukan ini. Nah, ini ada dua cube nih, kita bisa ubah mereka dalam satu layer seperti ini. Nah, jadi dua objek yang ada dalam viewport ini kita bisa jadikan satu layer dan kita bisa atur. Nah, dia mau disembunyikan atau diadakan lagi atau dimatiin visibility-nya tanpa kita harus menggunakan satu-satu yang ada di mode channel box. Jadi kalau di channel box kan kita hanya bisa mengatur satu objek satu visibility, jadi tidak bisa dua sekaligus atau tiga sekaligus. Namun di layar ini kita bisa mengatur dua objek atau banyak objek dalam satu klik. Nah, dengan kita menggabungkan objek tersebut ke dalam satu layar. Di sini juga ada T, artinya transparan. Jadi kita hanya bisa melihat garis-garisnya saja tanpa bisa kita mengetahui tanpa dilihat dari bidangnya. Nah, itu barusan dari layar dan channel box. Berikutnya kita akan beralih kepada yang sebelah kiri ini adalah toolbox. Nah, toolbox ini berfungsi sebagai untuk berfungsi juga pada di viewport, tapi ke beberapa mode. Contoh kita ingin di sini kita ingin membuat sebuah objek atau sebuah objek atau sebuah cube ini agak sedikit miring atau agak sedikit diputar seperti ini. Nah, ini kita mengaturnya di menu toolbox. Nah, contoh misalnya kita ingin gerakan dia ke belakang atau ke depan, ini kita bisa atur di menu toolbox, atau kita bisa miringkan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, ini kita atur pada menu toolbox. Nah, di sini juga ada kita mau geser dia kemana, ke arah mana, itu kita aturnya di menu toolbox. Selain itu di menu toolbox itu juga ada beberapa menu seperti melihat perspektif dari objek yang ingin kita lihat, contoh seperti ini. Nah, ada beberapa perspektif yang disajikan dalam menu toolbox, yaitu ada mode top, alias kita ngelihat suatu objek ini dari atas, dari titik Y itu dari atas. Ada di mode front, jadi kita melihat objek ini dari depan. Dan ada mode X, atau kita ngelihat objek ini dari samping. Kenapa ini dibutuhkan? Karena pada saat kita modeling kita harus melihat sebuah objek itu dari segala perspektif, mulai dari atas, dari samping, dari depan atau dari bawah, itu biar kita dalam modeling tidak bingung atau sekedar lebih presisi dalam kita memudahkan saat bekerja. Nah, kita kembali ke mode perspektif. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai UI dan pada aplikasi Autodesk Maya 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.